Halo Sobat Investasi, selamat datang di The Talks, podcastnya DPMPTASP Kota Bekasi. Bersama saya Rista, selama beberapa menit ke depan kita akan membahas seputar peran DPMPTASP Kota Bekasi dalam capaian investasi di daerah. Kali ini telah hadir bersama kita Bapak Dr. Diki Irawan STMT, beliau ini adalah Kepala DPMPTASP Kota Bekasi. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya juga Mbak Rista? Sehat, Pak. Beliau ini adalah sosok yang berada di garda terdepan dalam peningkatan pelayanan perizinan dan investasi di Kota Bekasi. Berbicara mengenai investasi, Kota Bekasi pada triwulan 1 tahun 2025 menduduki peringkat kelima dengan capaian realisasi investasi tertinggi di Provinsi Jawa Barat dengan nilai 3,4 triliun. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Bekasi juga mencatatkan tren positif dalam capaian investasi, baik dari sisi nilai realisasi maupun jumlah pelaku usaha yang berinvestasi. Bersama beliau, kita akan mengulas lebih dalam mengenai strategi, capaian, dan kebijakan yang dilakukan sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif, sehingga berdampak pada peningkatan capaian investasi di daerah. Nah, sebelum kita mengulas lebih jauh, Pak, sebenarnya apa sih yang menjadi peran dari DPMPTASP dalam konteks capaian investasi di daerah? Oke, jadi gini. DPMPTASP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023, kita bertugas untuk membantu Wali Kota Bekasi dalam hal urusan pemerintahan khususnya di bidang penanaman modal. Nah, secara ansih memang kita adalah urusannya penanaman modal, tapi untuk di daerah tentunya penanaman modal itu berkaitan dengan layanan-layanan perizinan di mana para calon-calon investor, para pelaku usaha yang akan menanamkan modal di Kota Bekasi, dia akan membutuhkan berbagai kebutuhan tentang perizinan. Nah, ini yang menjadi titik tolak kita, DPMPTASP, untuk bagaimana pelayanan perizinan itu bisa dengan mudah, cepat, dan murah. Ini yang menjadi kinerja kita hari-hari untuk memberikan layanan itu. Sehingga tadi, insya Allah dengan pelayanan itu investasinya mulai masuk, mulai tumbuh, dan tadi sudah disampaikan sama Mbak Rista bahwa tadi di triwulan 1 kita juga sudah mencapai di 24% dari target tahapan yang harusnya kita penuhi, artinya lebih tinggi daripada targetnya, dan kita sudah menduduki di posisi tadi ke-5 di antara kota kabupaten, 27 kota kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Semoga itu trennya terus positif. Tadi kan Bapak sempat menyinggung ya tentang ketercapaian di triwulan 1 24%. Apakah ada target-target yang ditentukan setiap per triwulan harus tercapai sekian persen? Nah, kalau di triwulan 1 ini target dari DPMPTASP sendiri itu berapa persen, Pak? Ya, tentunya kita punya target besar. Kita punya target di angka 14,3 triliun di tahun 2025 ini. Kemudian itu nanti sebagai patokan kita menargetkan juga capaiannya 20% di triwulan 1, kemudian 40% di triwulan kedua, 75% di triwulan ketiga, dan tentunya 100% di akhir tahun 2025. Itu menjadi ukuran kita untuk mengetahui prestasi atas capaian investasi ya. Jadi capaian investasi di mana diharapkan investasi itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi juga. Jadi di triwulan 1 20%, triwulan 2 40%, triwulan 3 70%, dan nanti goalsnya 100% di triwulan akhir. Betul sekali Mbak Rista. Kalau di Kota Bekasi sendiri Pak, apakah ada sektor-sektor unggulan tertentu nih yang diminati oleh para investor lebih condong berinvestasinya ke sektor apa? Jadi memang menariknya Kota Bekasi ini adalah kota ya wilayah perkotaan ya yang tumbuh dan berkembang didominasi oleh perdagangan dan jasa. Kota Bekasi ini dengan hunian yang paling banyak, maka tadi perdagangan jasa. Nah, sektor kalau disebut sektor-sektor yang dominan secara tidak langsung memang tidak muncul kita tentukan, tapi yang terjadi adalah dari beberapa tahun terakhir ini sektor-sektornya lebih di sektor tadi. Misalnya kayak hotel, restoran yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan dan juga jasa di Kota Bekasi.
Selain itu tentunya karena hunian, tentunya di sektor perumahan, ada industri juga pergudangan sedikit-sedikit, karena kita tidak memiliki zona industri, dan juga beberapa sektor tersier lainnya seperti telekomunikasi dan transportasi. Misalkan saya pelaku usaha nih Pak, saya tertarik ingin menanamkan modal di Kota Bekasi. Apakah ada layanan prioritas bagi para pelaku usaha atau investor yang ingin berinvestasi di sektor yang tadi Bapak sebutkan seperti di hotel atau restoran? Silahkan Pak. Ya, jadi kalau layanan prioritas bagi kami, semua calon investor atau siapapun yang menempatkan modal di Kota Bekasi adalah menjadi prioritas bagi kami. Karena prinsipnya Kota Bekasi kan tumbuh dari adanya investasi. Dalam bentuk prioritas adalah memberikan kemudahan dalam hal pelayanan perizinan. Namun demikian, kami akan mempersiapkan juga nanti ketika kita mendapatkan informasi, karena selama ini rata-rata para investor itu ya mereka melakukannya ide-idenya langsung berdasarkan keinginan ekonomi dia, kemudian ya kita mudahkan di proses perizinannya. Tapi kalau memang ke depan ada dia hadir dulu, kemudian berkonsultasi, pastinya tentu kita akan bantu. Semoga pelayanan perizinan juga makin cepat gitu ya, makin cepat, makin mudah dan semakin murah. Kalau kemudahan Pak, kemudahan apa saja sih yang diberikan oleh DPMP TSP dalam proses pelayanan perizinan tersebut Pak? Yang pasti pelayanan perizinan saat ini berbeda dengan masa-masa yang lalu ya. Sekarang pelayanan perizinan sudah berbasis online. Bisa menggunakan kalau yang sifatnya perizinan berusaha menggunakan OSS RPA, kemudian untuk perizinan kaitan bangunan gedung itu ada SIMBG, kemudian ada perizinan non berusaha itu ada aplikasi yang namanya SILAT, Sistem Informasi Layanan Terpadu. Jadi hampir bisa dibilang 100% layanan itu online. Kemudian kita juga memberikan fasilitas semacam helpdesk atau pendampingan kepada siapapun yang mengajukan izin di mall pelayanan publik. Jadi walaupun sudah online, artinya bisa dilakukan sendiri di rumah dimanapun, kita tetap melakukan pendampingan helpdesk dan juga beberapa layanan lainnya, misalnya butuh informasi dan mungkin ada pengaduan dan lain sebagainya, itu juga kita layanin. Artinya tadi semua calon investor atau siapapun yang mau berusaha di Kota Bekasi akan kita berikan kemudahan dalam hal berbagai aspek akses kemudahan yang akan memudahkan pemberian layanan perizinan tadi. Tadi kan Bapak sempat berbicara soal SILAT ya Pak, Sistem Informasi Layanan Terpadu. Bagi orang awam seperti saya nih, SILAT itu apakah perizinan yang sama dengan OSS, proses perizinan ataupun izin terbit yang diterbitkan dari OSS dan SILAT itu apakah sama atau ada perbedaan? Atau SILAT ini sistem lokal yang dibangun dari DPMP TSP sendiri? Jadi SILAT itu adalah sistem lokal yang dibuat oleh kita, DPMP TSP. Sementara kalau yang tadi saya sebut dua itu ada OSS dan SIMBG, itu memang produk nasional. Nah, kita mengistilahkan SILAT itu dengan layanan perizinan non berusaha. Di situ ada beberapa layanan seperti izin reklame, kemudian izin-izin kaitan izin profesi, SIP ya untuk praktek seperti praktek dokter dan berbagai tenaga kesehatan, dan juga beberapa profesi di mana itu kami berikan layanan melalui aplikasi SILAT. Dan itu sangat mudah karena tinggal diakses, kemudian aksesnya tinggal langsung ke dinas teknis untuk memberikan rekomendasi secara teknis, pertimbangan teknis, kemudian baru diterbitkan oleh DPMP TSP. Tapi yang terpenting dari sini sebetulnya kita sama lah, konsepnya adalah perizinan itu kita mengedepankan pendekatan yang namanya trust and verify. Jadi online itu memberikan kepercayaan kepada pemohon untuk menggunakan aplikasi itu, mengupload segala persyaratan, ketika sudah dinyatakan lengkap, baru kita terbitkan izinnya. Dan begitu sudah terbit izinnya, nanti kita akan secara bertahap melakukan pengawasan, melakukan verifikasi terhadap izin yang sudah diterbitkan, apakah digunakan dengan benar atau tidak. Nah, ini yang menjadi konsep dari perizinan sekarang adalah tadi, trust and verify. Oke, kalau di sistem SILAT, apakah sudah ada sistem real time trackingnya Pak? Jadi untuk mengetahui posisi izinnya ini sudah selesai atau belum dari sisi pemohon ya, sebagai user atau pengguna, atau masih ada kekurangan berkas yang harus dilengkapi untuk dari sistem SILATnya sendiri, apa sudah mendukung untuk real time tracking Pak? Sebagaimana aplikasi online yang pada umumnya, jadi setiap pemohon ketika dia memasukkan segala persyaratan, kemudian nanti dia berproses, baik itu oleh dinas teknis sampai ke DPMP TSP, dia dapat memantau dan informasi-informasi itu akan didapatkan di aplikasi itu.
Misalnya harus terpending gara-gara ada persyaratan yang belum terpenuhi, itu akan terinformasikan oleh sistem ke pemohon, sehingga tentunya pemohon harus rajin ya melihat, aktif membuka aplikasi itu, sehingga akan tahu di mana kelemahannya, kekurangannya yang harus dipenuhi, sehingga tadi walaupun konsepnya trust tetap jadi harus dipenuhi dulu, sehingga secara administrasi terpenuhi dan bisa diterbitkan izinnya. Jadi pemohon juga harus aware sama proses permohonan izin tersebut ya Pak? Betul, harus. Kalau dari DPMPTSP sendiri Pak, bagaimana DPMPTSP menjamin adanya transparansi dan kemudahan proses perizinan? Ya, jadi sebetulnya dengan berbasis online ini sudah sangat-sangat transparan, artinya dengan online kan tentunya tidak terjadi pertemuan tatap muka dan sebagainya. Dan semua proses aktivitas juga terpantau kan oleh pemohon, dan bisa juga melakukan pengaduan jikalau itu lama, kita punya berapakah hal. Dan di kesempatan ini Mbak Rista, saya menginginkan, karena lagi-lagi investasi ini akan tumbuh untuk meningkatkan ekonomi di Kota Bekasi. Salah satu prasyaratnya kita adalah kemudahan perizinan, tapi ya tentunya kemudahan perizinan ini juga harus dipahami semua. Makanya kita menggulirkan gerakan yang ayo urus izin sendiri, di mana untuk mendukung ayo urus izin sendiri itu artinya para pemohon harus ngurus sendiri itu ya melalui sistem online. Kita juga terus benahi yang namanya regulasi, SOP kita benahi, kemudian sistem juga selalu kita updating, terutama yang silat tadi. Dan mungkin dengan acara hari ini kita mungkin ke depannya juga ada beberapa hal yang bisa kita sosialisasikan kepada masyarakat tentang bagaimana sebetulnya cara mengurus izin usaha di OSS, bagaimana caranya ngurus izin PBG di SIMBG, dan tentunya bagaimana cara ngurus izin di silat. Ini juga akan menjadi transfer knowledge ya, transfer ilmu pengetahuan dan informasi kepada seluruh masyarakat, sehingga mereka bisa ngurus itu dengan sendirinya. Dan ini pasti akan lebih transparan karena online akan terlihat semuanya. Iya. Baik, jadi semua memang sudah serba online dan sudah transparan ya Pak. Satu lagi Pak, saya ingin bertanya, apakah ada nih strategi tertentu dari DPMPTSP supaya investor ini tetap selalu tertarik untuk berinvestasi di Kota Bekasi? Ya, beberapa faktor sebetulnya banyak yang mempengaruhi para investor menanamkan modalnya di Kota Bekasi. Yang pasti memang tadi, salah satunya tadi tentang layanan, kesiapan regulasi, infrastruktur, kemudian apalagi misalnya infrastruktur, kepastian hukum. Nah ini yang terus kita akan terus kita galakkan adalah memberikan kepastian hukum. Kita sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memberikan kepastian bahwa berusaha di Kota Bekasi itu enak, aman, dan nyaman. Karena dengan mereka sudah melakukan perizinan yang baik dan sebagainya, tentunya harus ada perlindungan terhadap usaha mereka. Tapi ini tentunya bukan kerja DPMPTSP sendiri. Ini perlu kolaborasi dengan perangkat daerah yang lain, bahkan instansi lain seperti kepolisian, kemudian juga tentara, TNI, untuk menjaga stabilitas keamanan di Kota Bekasi, yang memastikan tadi bahwa berusaha di Kota Bekasi itu aman nyaman. Karena sektor yang paling dominan sebetulnya di Kota Bekasi ini ya berkaitan dengan perdagangan dan pemberian atau pelayanan jasa kepada warga setempat maupun para pendatang. Saya kan jadi lebih ingin tertarik lagi nih Pak, menggali lebih dalam. Padahal tadi udah bilang ya satu kali lagi, tapi rasanya tuh ingin tahu lebih lagi tentang investasi di Kota Bekasi Pak. Tentunya dalam proses pelaksanaan tugas dari DPMPTSP pasti ada yang namanya tantangan yang dihadapi Pak. Kalau DPMPTSP Kota Bekasi sendiri, apa saja sih tantangan yang dihadapi Pak dalam proses peningkatan capaian investasi? Jadi target kita memang tiap tahun itu terus bertumbuh, apalagi di tahun kemarin kita juga tercapai 103%, maka tahun ini juga meningkat dari 13,2 menjadi 14,3 triliun, dan itu menjadi tantangan. Jadi kalau bicara tantangan itu, tentunya tadi ketika core bisnisnya adalah
penanaman modal, di mana kita harus memberikan layanan yang perizinannya lebih baik ya. Tantangan terbesar kita adalah memastikan perizinan itu benar-benar seperti tagline-nya, dia mudah, cepat, murah. Nah ini menjadi tantangan. Di luar itu ya tadi perlunya ada kepastian hukum, kemudian tadi kepastian hukum itu juga tidak hanya jadi fungsi dan tugas DPMPTSP, ada dinas lain yang terlibat di situ. Kemudian tadi salah satu faktor juga adalah kesiapan infrastruktur, walaupun Kota Bekasi ini lumayan kota yang sudah mapan ya, relatif mapan infrastruktur, tapi tentunya perlu perbaikan-perbaikan sehingga tadi lagi-lagi para investor itu datang ke sebuah kota ya pertama karena alasannya jumlah penduduk yang banyak, tapi juga infrastruktur yang mapan. Nah ini yang juga menjadi concern kita untuk terus berkolaborasi tentunya, karena tadi secara ini kita hanya bicara tentang layanan perizinan, tapi ternyata investasi itu tidak semata-mata hanya bicara perizinan, tapi ada kepastian hukum, kondusivitas wilayah, kemudian infrastruktur yang lebih rapi dan tertata. Itu yang terus kita kolaborasikan tentunya karena Pak Wali Kota Bekasi juga sangat concern sekali bahwa di penataan kota. Sehingga kalau penataan kotanya lebih rapi, ya harusnya gitu para investor suka suka tinggal di situ, tentunya ada perdagangan dan jasa yang akan memberikan layanan kepada warga masyarakat. Itu Mbak Rista. Bagaimana dari sisi SDM DPMPTSP sendiri Pak menghadapi tantangan-tantangan investasi yang saat ini ada Pak? Alhamdulillah sih dengan sejumlah kita ada 215 personel di DPMPTSP yang hampir semuanya selain sebagai operator tadi layanan berbasis online, sebagian lagi juga sebagai front officer, jadi frontliner dari pemberi layanan kepada para pemohon yang memberikan pendampingan, help desk, dan juga ada beberapa yang fungsinya adalah melakukan trust and verify tadi, melakukan pengawasan. Nah ini ya Alhamdulillah sih memang tentunya teman-teman saya ini, staf jajaran saya di DPMPTSP sudah cukup mumpuni untuk menghadapi tantangan itu dan target itu. Cuman ya memang perlu dieskalasi terus ilmunya, informasinya, sehingga kita akan terus melakukan upgrading ke jajaran DPMPTSP supaya makin update dengan persoalan-persoalan yang terjadi saat ini di Kota Bekasi. Terakhir nih Pak, apa sih yang menjadi harapan Bapak untuk dan khususnya DPMPTSP untuk masyarakat dan pelaku usaha di Kota Bekasi? Kalau bicara harapan investasi, tadi saya sedikit spill ya, sampaikan bahwa investasi ini kan tujuan akhirnya adalah pertumbuhan ekonomi. Saya menginginkan bahwa investasi ini tidak hanya mengarah pada pertumbuhan ekonomi, tapi ke pemerataan ekonomi. Dan ini juga menjadi PR sebetulnya. Tadi mungkin belum saya ceritakan ya, bahwa kita punya PR bahwa investasi akan menghasilkan tidak pertumbuhan, tapi pemerataan. Nah, pemerataan ekonomi itu adalah dengan cara melakukan kemitraan. Kemitraan usaha antara pelaku PMA dan PMDN dengan pelaku UMK. Kita sudah melakukan berbagai kerjasama dengan ikatan notaris, dengan paguyuban UMKM, kemudian dengan perbankan. Cuma memang ini butuh proses ya, karena lagi-lagi sebagai sebuah ide atau gagasan, tentunya memang butuh waktu untuk itu menjadi sebuah kenyataan. Jadi itu mungkin PR saya selagi masih di DPMPTSP, PR saya adalah tidak hanya mengejar investasi dalam konteks pertumbuhan, tapi mengejar investasi dalam konteks pemerataan. Jadi itu tadi pembahasan kita mengenai investasi di Kota Bekasi. Terima kasih untuk Pak Diki atas waktu dan ilmunya di kesempatan kali ini. Terima kasih juga Mbak Rista, dan saya lupa tadi mengucapkan selamat ya, ini jadi perdana podcastnya DPMPTSP, The Talks. Semoga kedepannya semakin mencerahkan, memberikan informasi ke semua yang melihat dari podcast ini. Sekali lagi terima kasih sudah diundang. Baik, kita dapat melihat bahwa capaian investasi di Kota Bekasi tidak terlepas dari peran strategis DPMPTSP yang secara aktif menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Sinergi erat dengan pemerintah daerah turut memperkuat tata kelola investasi melalui penyederhanaan proses perizinan, layanan berbasis digital, serta komitmen DPMPTSP untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Harapannya, tren positif ini dapat terus berlanjut
dan mampu mendorong peningkatan investasi dan ekonomi di daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir podcast. Apabila ada saran dan masukan, silahkan kirim melalui DM di akun Instagram kami @dpmptsp Kota Bekasi dan follow akun media sosial resmi kami lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Jangan lupa untuk klik tombol suka, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya untuk info terbaru seputar DPMPTSP Kota Bekasi. Bekasi bangkit, Bekasi keren, investasi tumbuh. Have a nice day!